Indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau pada Jumat setelah melemah 5 hari berturut-turut. Kendati penguatannya tipis 0,07%, tetapi mampu mengantarkan IHSG kembali ke level psikologis Rp7.000. Di awal perdagangan, IHSG sudah terkoreksi di zona merah. Bahkan IHSG sempat menyentuh posisi terendah 6.926 pada sesi pertama. Namun kondisi berbalik, indeks harga saham gabungan sukses rebound di sesi kedua. Sudah 5 hari beruntun, pasar saham Indonesia diterpa aksi jual dari investor asing. Hal ini membuat harga saham tanah air akhirnya berguguran. Terlebih, pada Kamis, asing melakukan net sell Rp568 miliar di pasar reguler. Sehingga secara total, asing telah kabur dari pasar saham tanah air mencapai Rp3,1 triliun di pekan ke-5 September. Tren pelemahan rupiah yang terjadi hingga menembus Rp15.265 per dolar menjadi sentimen negatif bursa tanah air. Tak hanya itu, kebijakan hawkish The Fed yang masih akan terus mengerek suku bunga acuan turut menggoyang pasar keuangan Indonesia. PT Hutama Karya mendapatkan suntikan dana dari APBN melalui penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp28,34 triliun pada 2023. PMN ini akan digunakan untuk memperpanjang jaringan jalan tol Trans Sumatera. Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto menjelaskan, PMN jaringan jalan Trans Sumatera pada tahapan pertama diharapkan selesai pada 2023 mendatang. Adapun penambahan ruas tol akan dilakukan hingga Provinsi Jambi. Terkait anggaran, Budi menjelaskan PMN yang sudah diterima oleh Hutama Karya dari tahun 2015 sampai saat ini sebesar Rp52 triliun, di mana tahun 2022 ini perusahaannya akan menerima PMN Rp31,5 triliun dan di 2023 akan menerima Rp28 triliun. Merinci alokasi PMN Hutama Karya tahun 2023 mendatang, tol wilayah Sicincin Padang akan mendapatkan alokasi terbesar Rp5,3 triliun. Disusul tol Kuala Tanjung Parapat Rp3 triliun dan kisaran Indrapura Rp1,1 triliun. Hingga saat ini sudah ada 547 km jalan tol yang beroperasi di Sumatera, di mana pada 2023 ditargetkan bertambah menjadi 1.007 km. Harga emas terus naik secara perlahan sejalan dengan isu resesi yang menyelimuti tahun 2023. Di tanah air, harga jual emas aneka tambang berada di posisi Rp945.000 per gram atau naik Rp3.000 dari perdagangan sebelumnya. Senada dengan harga emas tanah air, harga emas di pasar spot juga mengalami kenaikan 0,11%, berada di angka $1.662,19 AS per troy ounce. Penguatan ini memperpanjang tren positif yang sudah berlangsung dalam 4 hari. Pada perdagangan Kamis, harga emas juga menguat tipis 0,05% ke posisi 1.660,29 per troy ounce. Dalam sepekan, harga emas sudah menguat 1,16% secara point to point. Kenaikan harga emas ditopang oleh melemahnya dolar Amerika Serikat dan menurunnya yield surat utang pemerintah AS. Kondisi ini membuat emas semakin menarik karena emas dinilai lebih terjangkau untuk dibeli dan lebih menguntungkan. Namun para ekonom mengingatkan emas masih rawan pelemahan karena kebijakan hawkish The Fed. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang kian memuncak, Inggris masih mampu mencetak pertumbuhan ekonomi 4,4% secara tahunan pada kuartal 2 tahun ini. Data yang dirilis tersebut jauh lebih baik dari estimasi terakhir pada bulan lalu, yaitu 2,9%. Meski demikian, pertumbuhan PDB tersebut menurun tajam bila dibandingkan dengan kuartal pertama yang mampu tumbuh hingga 10,9%. Sementara itu, pertumbuhan PDB Inggris pada kuartal 2 tahun 2022 secara triwulanan mengejutkan, mencetak pertumbuhan 0,2%. Raihan tersebut sekaligus membalikan angka estimasi terakhir yang menyatakan terjadi kontraksi 0,1% secara kuartalan, dengan output jasa diperkirakan meningkat 0,2%. Yang mencerminkan geliat dalam sektor informasi dan komunikasi. Sementara itu, produksi turun 0,2%, dengan manufaktur turun 1,1% dan pertambangan 1%. Amerika Serikat terkonfirmasi telah memasuki jurang resesi setelah rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2022 tetap menunjukkan kontraksi secara tahunan. Berdasarkan data dari Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat, perekonomian negara adidaya tersebut mengalami kontraksi 0,6% secara tahunan pada kuartal kedua 2022. Nilai ini tidak mengalami perubahan dari pembacaan awal yang dilakukan pada akhir Juli 2022 lalu.
Data tersebut mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah memasuki resesi secara teknis, menyusul kontraksi 1,6% pada kuartal pertama 2022. Sebelumnya, di 21 September lalu, Bank Sentral Amerika Serikat memproyeksikan bahwa ekonomi negara tersebut akan tumbuh 0,2% di sepanjang tahun 2022 ini. Angka tersebut dipangkas dari proyeksi bulan Juni yang memperkirakan pertumbuhan 1,7%. Hal ini dilakukan akibat kenaikan suku bunga yang konsisten, diprediksi akan menekan perekonomian negeri Paman Sam.